ini. Waktu dan tempat kita berikan seluas-luasnya kepada Ibu Leni. Satu hal Bapak dan Ibu, silakan nanti bertanya apa yang belum kita pahami. Kenapa? Karena pembelajaran kita hari ini memang pemantapan, bukan diajarkan dari awal lah kita lagi Bapak dan Ibu. Memang sudah pernah modulnya seperti apa, Bu Leni mungkin di situ yang sangat-sangat menjadi permasalahan bagi kita. Terima kasih Bu Leni, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Izin ya berdiri di depan. Pada Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul ngomongin materi ya, JP kita, kemudian kita mulai jam ini, kemudian mungkin nanti sampai berapa jam ke depan nggak mencukupi, kita lanjut saja dulu kegiatan kita ini. Mudah-mudahan terkejar target saya. Harapannya pada Ibu, kita akan mensimulasikan pembelajaran yang berdiferensiasi ini kepada Bapak dan Ibu. Oh jadi begini rasanya, karena harapan saya pada Ibu mengalaminya. Yang pertama pada Ibu, ini itu pengantar ya. Pembelajaran dan asesmen itu tidak bisa kita pisahkan. Bapak dan Ibu, yang ditentukan oleh pemerintah adalah capaian pembelajaran, ya nggak? Di 033. Beskap 033, di situ ada capaian pembelajaran yang Bapak dan Ibu harus berikan kepada anak. Kemudian bagaimana capaian itu harus tercapai, Bapak dan Ibu merumuskan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kita ambil salah satu. Ini tujuan pembelajarannya. Yang harus Bapak dan Ibu pikirkan langsung adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam kelas, kan gitu. Dan kita tahu bahwa pembelajaran kelas itu untuk kurikulum merdeka yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Bagaimana kita harus mengakomodir pertama tingkat pemahaman anak yang berbeda terhadap materi yang akan kita berikan. Yang kedua, gaya belajar anak yang berbeda. Kemudian ada bakat dan minatnya juga yang berbeda di dalam satu kelas. Itu yang harus kita rencanakan. Kemudian sesudah kita rencanakan, kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Sesudah kita laksanakan, kemudian kita ukur. Ya, tercapai nggak tujuan saya tadi? Maka barulah kita melakukan yang namanya asesmen. Ya. Perbedaannya selama ini dengan Kurtilas, ya, yang kurikulum merdeka. Kalau Kurtilas Bapak dan Ibu mungkin ada nilai tugas, ada nilai latihan dalam proses pembelajaran, itu kita gabung, kita satukan untuk nilai rapor. Kalau kurikulum merdeka, nilai yang kita masukkan ke dalam nilai rapor hanya nilai sumatif, yaitu apakah tercapai tujuan pembelajaran yang sudah kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Itu nilainya. Terus nilai dalam latihan itu apa? Bagaimana Bapak dan Ibu memanfaatkan nilai itu untuk melihat tercapai atau belumnya tujuan pembelajaran, untuk merubah proses pembelajaran, untuk merubah metode, untuk memberikan pendampingan yang lebih lagi kepada anak didik kita. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara asesmen dengan pembelajaran. Bagaimana Bapak dan Ibu tujuan pembelajaran itu Bapak dan Ibu susun dari CP, menyesuaikan dengan karakteristik dari anak didik kita. Kemudian yang ketiga, ini pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, ini pengantar Bapak dan Ibu. Dan ini 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta anak didik kita yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan bakatnya, sesuai minat, gaya belajar, dan pemahaman awal yang dimilikinya saat mau memulai pembelajaran. Kemudian pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya Bapak dan Ibu, agar anak kita ini termotivasi untuk belajar.
munculnya kurikulum merdeka kan kita tahu karena setelah COVID ya, anak kita sudah mulai terbiasa belajar di rumah dengan HP sehingga malas untuk belajar ini, tidak termotivasi. Ada yang anak COVID ini yang sudah tahun berapa nih Bu? Mesti ingat Bu? 2000 kan? Berarti 2021 kemudian 2020, 2021 2 tahun itu kan? Jadi sekarang anak kita kelas berapa dia di sini? Nah, jadi yang kelas 3 ada yang di kelas 3. Berarti mungkin tantangan oleh Ibu Ani yang kelas 4. Kemudian anak yang kelas 5 juga Bapak dan Ibu. Kemudian pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Artinya kita membuat pembelajaran yang betul-betul bermakna dan menyenangkan untuk anak didik kita di dalam kelas. Bagaimana yang menyenangkan itu Bapak dan Ibu? Ya tadi, menyesuaikan dengan gaya belajarnya, termotivasi mereka untuk belajar, dan tidak monoton di dalam kelas saja. Artinya ada diferensiasi yang terjadi dalam kelas. Kemudian pembelajaran relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya. Kemudian yang terpenting Bapak dan Ibu, melibatkan orang tua dalam pembelajaran intrakurikuler. Melibatkannya bagaimana? Apakah harus kita bawa orang tuanya ke dalam kelas? Tidak juga. Tapi kalau memang perlu Ibu belajar, misalnya pada saat ngajar IPA, ada orang tua kita, wali murid kita yang anaknya di sini, kemudian seorang perawat, seorang bidan, pada saat belajar tentang reproduksi, mungkin bisa kita libatkan juga dalam kelas kita undang. Kita adakan MOU. Kemudian dengan itu juga melibatkan namanya. Atau Bapak dan Ibu udah kewalan sekali nih dengan si Budi, tidak bisa juga dia keseriusannya dalam pembelajaran. Kontak orang tuanya, sampaikan bahwa inilah keadaan anaknya di kelas. Bagaimana di rumah? Bagaimana Ibu di rumah memperlakukan anak kita? Apapun yang terjadi dengan anak, jika bisa kita melakukan komunikasi dengan orang tua, lakukan terus. Kemudian Bapak dan Ibu, pembelajar berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Bagaimana orientasi kita kepada anak kita untuk masa depannya. Oke, ini 5 prinsip ya Bapak dan Ibu. Dari merumuskan tujuan tadi, Bapak dan Ibu mendesain pembelajaran dan asesmen langsung dalam modul atau RPP yang Bapak dan Ibu susun, yang berpusat kepada peserta didik. Sama kok, Kurtilas juga yang student center itu kan berpusat kepada peserta didik. Ya. Bapak dan Ibu, harapannya jika Bapak dan Ibu menyusun RPP yang dulu namanya RPP, sudah dianggap sudah disederhanakan. Pertama RPP, kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, kelihatan dari langkah-langkah yang ibu guru lakukan, ini anaknya lakukan. RPP, kata RPP yang Bapak dan Ibu kembali lagi seperti biasa. Jadi harapannya untuk kurikulum merdeka, Bapak dan Ibu membuat langkah-langkah itu yang kita kerjakan. Jadi dalam pembelajaran betul-betul yang sudah Bapak dan Ibu rencanakan. Sekarang kita, saya mau Bapak dan Ibu kita merasakan pembelajaran yang berprestasi itu. Pertama yang ingin saya lakukan adalah melakukan asesmen kepada Bapak dan Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu membuka HP masing-masing. Kemudian ambil di Chrome, Kahoot. Tulis Kahoot, kemudian Bapak dan Ibu mulai kita game, ya. Perlu internet? Ada. Wifi ya.
Tahu? Empat lima sembilan dua sembilan tujuh. Silakan diketik. 459. Kahut tuh tulisannya nih. Nih. Kahot ya, 2 O-nya. Kahut. Yang di depan ya. Kemudian dia minta nomor, langsung diketik dan enter. Kemudian Bapak dan Ibu dia minta nickname, tuliskan nama kita Bapak dan Ibu masing-masing, boleh nama panggilan saja. Sudah bergabung? Bu Ali sudah? Arbaidah? Nomornya 459 9297. Baliknya Pak. Ya, ketik situ Pak. Baru 4 orang. Pokok internet koma Pak. Iya, internetnya salah koma Pak. Paketnya tuh. Iya. Paket tuh. Sudah Bu ya? Sudah semua? Belum. Baru 5. Baru 6. 3. Ibu nggak ikut ya? Iya. Ibu guru? GTK. Oh GTK, enggak guru, karakter ya. Karakter. 12 ya. Baru 6. Yang belum? Sini dah. Ibu dah. Sudah. Bapak? Sudah Pak? Sudah. Yang belum siapa? Boleh ke kanan? Oh iya. Dia game ya, ikut game. Tahunnya. Iya. Delapan. Lingkar. Oh. Kalau dia kan dari 459. Kita mulai saja. Belum. Bapak catat ya. Bapak pakai kertas saja. Beda-beda Bu. Iya. Bapak catat saja. Yang tidak bisa bergabung dicatat di kertas jawabannya apa.
Kita mulai. Jawabannya di HP masing-masing. Kemudian tinggal memencet warna yang ada di HP Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase A, itu pengertian dari tujuan pembelajaran. Kemudian kuning alur tujuan pembelajaran, biru capaian pembelajaran, hijau tujuan pembelajaran. Silakan dipilih. Merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi. Merupakan pengertian dari apa? Silakan dijawab Bapak dan Ibu. Kemudian buat yang tidak masuk, ya silakan waktunya. Sebentar, oh cuma 2 ya. Waktunya terbatas ya. 2 orang, oke. Kita lanjut. Pertanyaan kedua. Kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran yang terdapat dalam CP merupakan apakah rasional mata pelajaran, merah, kuning capaian umum mata pelajaran, biru karakteristik mata pelajaran, dan hijau tujuan mata pelajaran. Pilih, waktunya tinggal 12, 13, 14, 7, 6, 5, oke, 6 orang. Ya. Oke, pertanyaan berikut. Catat aja Bu kalau nggak masuk di internet. Iya. Yang penting udah 2 ya. Bapak dan Ibu yang nggak masuk bergabung di sini sudah tahu jawabannya yang mana betul atau salahnya. Tinggal nomor 1 salah, nomor 2 betul misalnya ya. Ini benar atau salah? Alasan mempelajari mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ajarkan merupakan rasional dari mata pelajaran. Benar biru, salah merah. Silakan, waktunya udah mau habis. Ke ini ya. 4. Benar atau salah? Tujuan pembelajaran dirumuskan dari capaian pembelajaran. Kalau benar biru, kalau salah merah. Tujuan pembelajaran dirumuskan dari capaian pembelajaran. Waktunya 8, 7, oke. Itu semua ya. Yang tulis juga jujur ya jawabnya ya. Jujur. Kemudian pertanyaan berikut, benar atau salah? Capaian pembelajaran ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Capaian pembelajaran ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kalau benar biru, kalau salah merah. Oke. Pertanyaan berikut nomor 6. Yang bukan prinsip dari pembelajaran kurikulum merdeka. Tadi kita bahas sedikit ya. Merah dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kuning dirancang secara kontekstual dengan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Biru berorientasi pada, mohon maaf, biru pada ini udah diedit nih. Kembali lagi dia. Oke, kita anggap aja nih ya, batal. Ini kembali ke soal madrasah dia nih. Entah bonus nih satu nih ya. Jawabannya sebetulnya tetap yang hijau, tidak berorientasi pada materi. Oke. Kemudian pertanyaan ke-7, mengelompokkan siswa dalam pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahamannya merupakan contoh diferensiasi, apakah konten, apakah produk, apakah proses atau lingkungan. Merah, kuning, biru, atau hijau. Mengelompokkan siswa sesuai dengan tingkat pemahamannya. Oke. Proses. Oke, kita lanjut. Yang bukan contoh diferensiasi proses dalam pembelajaran. Yang bukan ya. Memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap siswa. Memberikan KPT yang berbeda pada kelompok yang berbeda. Menyiapkan media pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa.
memberikan penilaian yang berbeda pada kelompok siswa yang berbeda. Apakah merah, kuning, biru, atau hijau? Oke, 5 orang sudah menjawab betul ya. Kemudian pertanyaan ke-9, benar atau salah pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi berikut ini, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik dengan tetap memberikan hak pendidikan yang sama untuk semua peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan setiap individu. Kalau benar biru, kalau salah merah. Waktunya, oke. Satu yang salah ya, atau enggak bisa jawab internet. Pertanyaan terakhir, berikut ini bukan diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Diferensiasi produk, diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi penilaian. Yang bukan diferensiasi dalam kurikulum merdeka. Oke, betul 6 orang. Siapa yang tertinggi? Yang tertinggi dan tercepat. Yang benar. Bu Arbaidah mana? Oke. Bu Nani? Oke. Terakhir Bu Ulan. Oke, 3 orang ya. Tiga orang tadi siapa? Enggak cewek-cewek ya? Silakan bagi Ibu. Satu-satu Ibu. Terima kasih. Sekarang kita lihat hasilnya Bapak dan Ibu. Saya ingin memindahkan tempat duduk Bapak Ibu ya. Kemudian Ibu yang menulis, Ibu berapa buah betulnya? Oh tadi kan betulnya ada? Iya kan tandanya Ibu betul? Oh 6, oke. Ada yang nulis Bapak berapa? Salah 4, berarti 6 juga. Bapak? Oh iya, kalau enggak yang menulis. Yang menulis siapa yang menulis lagi? Berapa Bu? Salah 2, berarti 8 ya. Oke, kita lihat nilai dari teman kita yang ini. Yang tertinggi tadi berapa nilainya? Oke, berarti Ibu 6, Bapak 6, Ibu tadi 8. Jadi kita jadikan satu kelompok, Ibu 1, Bapak 1, Ibu 1. Satu kelompok ya, tapi Ibu dan Ibu saya kasih hadiah juga. Silakan. Karena secara apa? Ini aja Bu. Bapak 6 tadi ya, karena nilai tertingginya 6. Yang lain juga 6. Silakan Ibu. Iya. Oke, Ibu yang nomor 3 tadi bertiga, atau Ibu mau pindah ke sana boleh? Silakan Ibu, Bapak dan Ibu pindah ke sana satu kelompok ya. Kemudian saya sebutkan namanya Bu Nani, Bu Arbiah mana? Iya, Ibu sudah di sana ya. Pak Andre mana? Iya, Pak Andre sana. Iya boleh Pak Andre, satu kelompok lagi ya. Pak Andre, Bu Darmayanti, Bu Kas, Bu Darmayanti yang mana? Oh, pengawas itu juga. Ikut main nih Bu. Pak Andre, Bu Darmayanti, Bu Kas, Pak Iqbal dan Bu Mai satu kelompok nih. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Di mana duduknya di sini aja. Ibu pindah Bu. Bu Ami sebelah sana. Oh enggak satu kelompok aja. Boleh pindah ke sini yang 3 orang tadi. Iya bergabung satu kelompok. Harusnya Bapak ke sana. Itu sudah ada. Iya, Ibu juga. Satu kelompok 6 orang. Kemudian yang kelompok berikutnya di sini, yang tidak tersebut namanya di sini. Yang kedua kelompoknya di sini tadi.
Kelompok yang kedua namanya saya ulangi, Ibu Darmayanti. Bukas mana Bukas? Oh barusan keluar. Pak Iqbal, Bapak pindah ke sini Pak. Bapak sini Pak. Bu Mei, iya pindah ya. Pak Andre, Bu Derma, Bukas, Pak Iqbal, Bu Mei. Iya. Oke. Kemudian yang tidak ada kelompok di sini, Ibu boleh pindah. Ibu duduk di sini aja. Ibu yang di sini Bu. Silakan. Iya. Ikut Ibu. Boleh. Berarti jadi Bapak dan Ibu, kelompoknya saya kasih nama ya. Kelompok kreatif, kelompok aktif, dan kelompok rajin. Iya. Bapak dan Ibu, saya bagikan LKPD untuk kelompok masing-masing. Bapak dan Ibu, saya berikan Bapak dan Ibu LKPD. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum menjawab ini kita menonton video dulu, karena ada pertanyaan yang berhubungan dengan video. Yeah. Jadi masing-masing kelompok pertanyaannya berbeda ya. Ini kelompok rajin ada 4 pertanyaan, kelompok aktif 3 pertanyaan, kelompok kreatif juga 3 pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Sekarang kita nonton secara bersama-sama. Yang duduknya menghadap ke samping boleh ambil posisi yang menyenangkan, lurus biar tidak sakit pinggang. Pertanyaannya untuk semua kelompok ini sama. Untuk kelompok rajin itu pertanyaan kalau nomor 3, ya. Untuk kelompok aktif pertanyaan nomor 2. Untuk kelompok kreatif itu pertanyaan nomor pertama, yaitu Bapak dan Ibu diminta menuliskan langkah-langkah pembelajaran yang ada di video ini. Berarti sesuai dengan LKPD yang ada. Dijawab pertanyaan itu dulu.
bisa melihat contoh dari jumlah membaca ada di buku paket. Coba sekarang buka buku paketnya di halaman 18. Setelah ini kita akan belajar ke perpustakaan dan kita akan mencari buku-buku bacaan di sana. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian tentang jumlah membaca, akan video pembelajaran lebih pendek ya.
saya musibah, saya menjadi pendamping di kelas 5C dari siswa bagaimana saya menurut saya pembelajaran kampus ini sangat bagus sekali ya, sangat bervariasi gitu. Anak-anak tidak hanya belajar di kelas, kawan-kawan juga bisa belajar di perpustakaan. Nah, menurut itu juga udah bisa dari berbagai sumber, dari buku, dari tablet, dari internet, dari HP. Yang berikutnya ada jadi anak-anak itu tidak merasa jenuh dan menjadi sangat aktif dan pembelajaran juga harus semangat. Demikian, terima kasih. Oke, silakan dijawab pertanyaan yang selanjutnya. Nanti Bapak dan Ibu mempresentasikan hasil diskusi. Awak kelompok kreatif ikut ya? Ya, kelompok kreatif. Sudah mendapat tadi? Jawab. Materi boleh dicari di internet juga boleh pada Ibu. Ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rajin akan mencoba menyampaikan presentasi kami. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran yang berdiferensiasi? Teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, berapa jenis diferensiasi dalam pembelajaran? Yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat lingkungan belajar. Yang ketiga, apa saja langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang ada pada video pembelajaran tersebut? Membuka materi dengan mengucapkan salam, berdoa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi dari guru dan tanya jawab, materi dari video dan belajar di perpustakaan, guru membacakan cerita, penjelasan tugas dan kriteria penilaian. Mencari tahu bantuan yang diperlukan oleh siswa, berkelompok berdasarkan persamaan ide dan memudahkan memberi bantuan, proses pembuatan jurnal dan membaca sesuai kreativitas siswa, memberikan bantuan sesuai materi yang dibutuhkan siswa, refleksi, umpan balik dari teman sejawat. Yang keempat, apa contoh diferensiasi yang dilakukan oleh guru dalam video tersebut? Yang pertama, konten menyampaikan materi, anak membaca buku, anak disuruh membaca buku halaman 18, menampilkan video. Yang kedua, proses, siswa diberi kebebasan membaca buku, memberikan pelayanan yang berbeda per kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, produk, menyuruh siswa untuk membuat jurnal sesuai dengan kriteria dan dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, lingkungan belajar di dalam kelas dan perpustakaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi? Kelompok aktif? Sama? Untuk pertanyaan yang sama? Oke.
Oke Bapak dan Ibu, itu mungkin sedikit merefleksikan saja. Ada yang diragukan tentang materi diferensiasi? Sudah mulai tergambar? Sudah mulai paham yang diferensiasi? Iya, sekarang kita lihat di sini Pak dan Ibu. Jadi ya, itu materi saya ambil dari internet. Bapak dan Ibu mengelompokkan anak itu jangan sesekali sesuai dengan gaya belajar, tapi kita mengelompokkan anak sesuai dengan tingkat pemahaman. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar, Bapak dan Ibu nanti akan stres sendiri menghadapi anak yang satu kelompok yang sama gaya belajarnya. Kata Bapak dan Ibu kan untuk memudahkan, tapi kita mengelompokkan anak sesuai dengan tingkat pemahamannya. Tujuannya apa? Kita lebih fokus kepada anak yang tingkat pemahamannya yang low. Jadi anak yang tingkat pemahamannya yang sudah bagus, maka itu kita bisa berikan penguatan, pengayaan materi. Jadi kalau kita refleksikan Bapak dan Ibu, yang konten apa tadi Bapak dan Ibu? Konten yaitu diferensiasi yang kita berikan kepada anak untuk mengakomodir Bapak dan Ibu gaya belajar dan tingkat pemahamannya. Gaya belajar kita siapkan medianya. Apa gaya belajar? Ada berapa gaya belajar Pak dan Ibu? Ada audio, ada visual, ada kinestetik. Audio berarti anak kita mendengar, dengan mendengarkan saja dia paham. Anak yang audio ini mantap ini, apalagi kalau dia audio visual. Ada gaya anak yang gaya belajarnya kedua-duanya, berarti memudahkan Bapak dan Ibu. Tapi kalau gaya belajar anak kita audio, berarti perlu ada yang dia dengar. Jika ada anak Bapak dan Ibu lagi asik-asik Ibu menjelaskan, kemudian dia asik mungkin acuh-acuh ya, mungkin melihat apa gitu, mungkin dia dengan menggores-gores atau apa, berarti dia itu audio. Tapi harus kita klarifikasi dulu, dipanggil namanya Ani, apa tadi aku jelaskan? Kemudian dia sebutkan, dia jelaskan, berarti dia paham. Udah biarkan saja. Ya. Kalau anak yang visual harus ada yang dilihat. Media apa yang bisa kita berikan untuk anak yang visual? Berarti bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video, atau ada yang dia baca. Jadi itu yang anak kita yang visual. Kalau anak yang kita kinestetik, Bapak dan Ibu, dia dalam proses pembelajaran itu dia bergerak, ya, melakukan, lebih paham dia jika dia melakukan kegiatan aktivitas itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada anak kita selagi dia tidak mengganggu temannya, mungkin dia menulis, ya, menulis apa yang kita suruh, mungkin dengan berdiri atau kakinya goyang-goyang, biarkan saja. Ya, anak saya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 SD, gurunya menelpon saya, "Ibu, gimana anak Ibu tuh? Kenapa dia tinggi, kami suruh duduk di belakang. Tapi dia tidak pernah duduk, Bu. Disuruh nulis, dia berdiri aja menulis. Dia ada dikerjakannya, Bu," saya bilang. "Tugas-tugas Ibu berikan ada, Bu, tapi dia nggak mau duduk, biarkan aja, Bu. Karena dia kinestetik, dia bergerak aja. Ya, yang penting yang kita suruh dia lakukan, ya. Jadi ada aja, pokoknya nggak mau duduk, nggak mau diam. Yang penting apa yang kita suruh dia lakukan. Itu anak kinestetik. Berarti Bapak dan Ibu, untuk konten kita siapkanlah video, ada yang dari video, ada yang bergambar-gambar, ada yang dari buku yang bisa dia baca oleh anak kita. Bapak dan Ibu juga mau menjelaskan. Jadi mengakomodir konten materi. Kemudian proses. Nah,
Kalau proses ini kita kan sudah kelompokkan anak tuh. Jadi apa yang bisa kita lakukan kepada anak? Pendekatan kepada anak yang kelompok yang masih di bawah. Jadi sesudah kita lakukan asesmen awal gimana caranya Bu melakukannya? Bisa tertulis, bisa tidak tertulis secara lisan. Misalnya Ibu ngajar apa misalnya nih pelajarannya? Bilangan, menghitung. Nah, atau yang paling dasar kelas 1 PASEA. Kita mau belajar bahasa. Dia nggak membaca, tapi yang pertama yang harus kita tahu anak sudah pandai baca atau belum, kan gitu. Siapa yang sudah bisa membaca anak, kan kita kelompokkan anak itu. Jadi yang betul-betul anak yang belum bisa membaca satu kelompok, anak yang sudah bisa merangkai kata satu kelompok, anak yang sudah membaca lancar satu kelompok. Jadi yang sudah membaca ini kita berikan tugas membaca dan mungkin menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Anak yang baru merangkai kata, kita berikan bagaimana dia tugasnya mulai membaca dengan lancar. Anak yang belum tahu konsentrasi kita untuk permainannya yang bisa menghafal huruf. Jadi perbedaan dalam pembelajaran tadi kita sesuaikan dengan tingkat pemahaman anak itu diproses. Nah, dalam proses kan beda-beda. Kita memberikan penanganannya. Itu dari segi membaca. Jika Bapak dan Ibu nih pembelajarannya tentang kita kembali ke PAI misalnya. Guru PAI mana? Iya, Bapak belajar tentang fikih. Nah, fikih materinya ya berwudu. Nah, jadi berwudu kalau Bapak langsung cerita tentang rukun wudu, syarat-syarat sah wudu, jika ada anak dalam kelas itu yang sudah tidak pernah tinggal sholatnya, wudunya sudah benar, dia akan bosan. Jadi Bapak tanya dulu, siapa yang tidak pernah tinggal sholatnya? Angkat tangan. Nah, kamu bagaimana wudumu? Sudahkah sudah sesuai dengan aturannya? Kalau dia sudah menjelaskan, maka dia anak ustazah. Orang tuanya yang memimpin dia di rumah. Ada berapa anak? Jadi Bapak jadikan ini teman tutor sebaya. Jadi fokus Bapak kemana? Anak yang belum. Terus bagaimana caranya mengajar? Nah, Bapak jadikanlah untuk prosesnya dibawa dia ke lingkungan penduduk, diferensiasi lingkungan. Jadi untuk kurikulum merdeka di Kemendikbud ini menyesuaikan dengan materi, ya. Jadi ada yang memang kita bawa ke lingkungan, ada yang perlu di dalam kelas. Yang di Kemendikbud kita 3 ini: konten, proses, dan produk. Untuk produk apa? Bapak dan Ibu, kalau produk hasil belajarnya itu sesuai dengan, untuk produk ini Bapak dan Ibu, kebakatnya. Contoh Bapak dan Ibu untuk produk ya, kita belajar bahasa Indonesia. TP-nya siswa mampu membaca puisi. Nah, pada saat tampil ke depan membaca puisi, rupanya ada anak yang grogi ke depan, nggak berani ke depan. Udah silakan saja di tempat duduknya. Rupanya dia juga tidak mampu. Dia bilang, enggak Bu, enggak berani. Maka kita suruh ke ruangan kita. Ayo nanti ke ruangan Ibu, coba bacakan puisinya. Enggak juga, silakan nanti di rumah kalian rekam. Kamu rekam, kamu baca puisi ini, kamu rekam, kamu lihatkan ke Ibu. Yang penting dia mampu membaca puisi. Ada anak yang bakatnya tampil, ada anak yang tidak mau tampil ke depan karena hobinya mungkin dia menulis. Berapa banyak puisi yang sudah dia tuliskan, ya. Jadi kita menyesuaikan pembelajaran dan produk ini sesuai dengan bakat dan minat anak. Tidak bisa kita memaksakan anak. Itu yang kita sebutkan dengan memerdekakan tadi sesuai dengan bakat dan minatnya Bapak dan Ibu. Masih ada keraguan tentang diferensiasi?
Iya, silakan Pak. Ketika anak berani ke depan tadi, Bu, bukankah kalau kebiasaan itu kalau tidak dilakukan, tidak akan berani anak ke depan itu? Kalau kita biarkan dengan cara seperti tadi, apakah mungkin mereka akan mampu nantinya ke depan, Bu? Sesudah Bapak lakukan asesmen awal yang berhubungan dengan non kognitif, kan asesmen kita ada 2. Setiap memulai pembelajaran yang kita lakukan asesmen berhubungan dengan materi pembelajaran kita. Kemudian yang kedua itu asesmen yang non kognitif, bakat dan minat anak. Bapak, saya mau tanya ke Bapak, orang yang membuat aktris terkenal siapa? Salah satunya penulis cerita. Ya, ada orang yang tidak bakat untuk tampil ke depan, dia nggak bakat, tapi dia bakatnya menulis. Pertanyaan saya, penulis itu apakah dia menonjolkan dirinya? Ada anak tidak mau dipaksa misalnya Pak ya ke depan, yang penting dia berbuat. Nah, jadi jika tidak, itulah cara kita yang produk tadi, diferensiasi produk. Artinya dengan kita memaksa mungkin dia trauma atau gimana, ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak tampil. Jika Bapak bisa memupuk keberaniannya, alangkah bagusnya. Kita kan sudah melakukan asesmen awal. Ada anak yang betul-betul tidak mau tampil misalnya. Sekarang dalam satu kelas berapa orang Pak? 30. Apakah semua anak itu memang tampil ke depan semua? Berani semua? Ada anak yang tidak mau Pak. Karena sesuai dengan bakatnya tadi. Jadi kalau dia memang tidak bisa, kita gali potensinya di mana? Bakatnya apa? Contoh guru olahraga mana? Bapak guru olahraga. Kemudian ada TP-nya siswa mampu memahami permainan bola kecil. Bola kecilnya misalnya bola besar, bola kaki misalnya. Nah, ada atau bola voli, campuran nih perempuan dan laki-laki misalnya Pak ya, bola voli. Ada anak memang hobinya main bola voli. Pada saat pembelajaran, mereka yang betul-betul memang ingin main permainan itu sebagai pemain. Jika anak yang hobinya menulis sebagai penulis, pencatat hasil permainan atau jadi juri. Kemudian ada anak mungkin bisa jadi Bapak jadikan sebagai dia bakatnya ngomong aja misalnya ya, berarti jadi Bapak jadikan dia sebagai reporter. Kalau dia reporter untuk permainan bola voli itu dia harus paham juga enggak? Iya, untuk juri harus paham enggak dengan permainan bola voli tadi? Harus, tapi dia memang tidak minat, tidak hobi main voli, kan ada. Nah, jadi kita menyesuaikan seperti itu Pak. Di saat anak yang hobinya voli dia sebagai pemain, ada anak yang bermain bola kaki dia sebagai pemain bola kaki. Tapi untuk olahraga, sepengetahuan saya semua anak hobi enggak? Hobi. Tapi ada beberapa anak mungkin yang tidak mau main atau hobinya lari atau gimana. Itu Bapak silahkan dia untuk memahami tentang permainan bola ini, mungkin sebagai juri, sebagai reporter gitu Pak. Ya. Oke Pak, jika Bapak bisa menggali kemampuannya, kemudian dengan tidak memaksa ya, yang kita harapkan di sini memang semua anak kita mampu yang 4C tadi Pak, komunikasinya, kolaboratif, kemudian critical thinking, apalagi Pak, komunikatif. Jadi 4C pendidikan abad 21 yang diharapkan. Tapi sesudah kita melakukan asesmen kognitif, dia itu saja Pak. Contoh nih lagi, misalnya di olahraga, ada anak yang trauma misalnya, pernah jatuh ke air, terus dia nggak mau berenang, ini pelajaran berenang misalnya, kita paksa juga dia untuk berenang kan enggak? Jadi gitu loh Pak. Maksudnya yang produk ini, diferensiasi produk ini, jika ada anak yang tertentu nih dalam satu kelas ada 1-2 orang memang nggak bisa kita berikan longgaran kepada dia sesuai dengan bakatnya tadi, kelonggarannya.
harapan kita semuanya. Tapi jika ada anak yang contoh dari di video ya, itu sesuai bakat dan minat, ada yang membuat berbentuk tulisan, yang menulis, ada dalam bentuk poster, ada dalam bentuk kanva malah. Bapak dan Ibu yakin nggak anak kita yang kelas 5 atau 6 SD bisa buat kanva? Ada. Jadi anak kita ini kalau kita mengajar itu ada minat sesuai bakat dan minatnya, dia akan mau. Contoh nih, Bapak dan Ibu ngajar di kelas 1. Kemudian pelajarannya tentang hitung-hitungan, matematika, hari udah mulai siang, perut lapar. Bapak dan Ibu tahu kalau dia suka bakso. Nah, 1 mangkok bakso tambah ada gambar baksonya. Nah, kira-kira gimana? Belajarnya sambil ngantuk atau ngotak dia? Menarik bagi dia karena pembelajaran itu, nah bakso dan bayangnya dia, apalagi kita menghitung dengan yang dia suka. Ada yang suka bola, 5 buah bola ditambah 2 buah bola. Nah, jadi kita memberikan medianya sesuai dengan minatnya. Jadi artinya pada Ibu menyiapkan media pembelajaran. Itu diferensiasi. Jadi yang terpenting apa Bapak dan Ibu? Minimal berapa? 2 ini minimal harus ada dalam proses pembelajaran kita. Diferensiasinya, konten dan proses. Bagaimana mengakomodirnya? Siapkan selalu media pembelajaran dan berikan pendampingan kepada anak-anak yang membutuhkan sesuai dengan kelompok yang sudah kita kelompokkan tadi dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu mau membuat langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan model pembelajaran, silahkan. Ada discovery learning, ada project based learning, program bisa sesuaikan langkah-langkah itu, silahkan. Oh saya bingung, saya belum paham dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada tersebut. Saya buat saja langkah-langkah pembelajaran yang saya rancang sendiri. Yang penting diferensiasinya ada. Silahkan Bapak dan Ibu. Ya. Yang penting bagaimana pendekatannya student center, berpusat kepada peserta didik. Ada pertanyaan kepada Ibu berhubungan dengan diferensiasi. Sekarang kita refleksi. Tadi apa yang sudah saya lakukan? Kita ini sudah berefleksi atau belum Bapak dan Ibu? Sudah. Ya. Kita lakukan kuis. Jadi Bapak dan Ibu, jika kita mau juga sekali menggunakan asesmen awal dengan pakai HP, boleh nggak Bu? Boleh sesekali ya. Anak boleh kita suruh bawa HP sesekali gitu ya. Karena kasihan anak kita kalau tidak ada HP ini, karena gaptek nanti dia. Ya. Kemudian atau Bapak dan Ibu menggunakan sticky note, kasih dia jawab. Silakan jawab tempel. Itu untuk kita mengelompokkan anak. Atau misalnya seperti tadi secara lisan. Yang penting asesmen awal itu secara natural. Ada pertanyaan gini, Bu, gimana Bu? Kalau kita suruh dulu anak baca buku, biar sama pemahamannya, yakin kita suruh anak baca buku dulu, biar paham dia. Yakin kita dia baca buku kan enggak? Jadi makanya nggak bisa kita melakukan strategi seperti itu. Baca buku dulu di rumah baru kita kelompokkan. Alangkah baiknya kita kelompokkan saja di saat mau memulai pembelajaran. Apakah Bapak dan Ibu maunya pada saat memulai silakan, atau Bapak dan Ibu ini mau berakhir nih jam ini, tinggal waktu 15 menit. Materi besok kita kasihkan sekarang untuk mengelompokkannya besok. Jadi silakan Bapak dan Ibu bagaimana cara, metodenya, strateginya untuk mengelompokkan anak ini untuk mengetahui tingkat pemahamannya sesuai dengan karakteristik anak kita yang ada di dalam kelas. Karena untuk kelompok, saya yakin untuk pelajaran pasti akan berbeda di setiap pelajaran pada saat mengelompokkannya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak dan Ibu. Kalau enggak kita lanjutkan. Iya silakan Bu. Asesmen awal itu apakah maksudnya setiap memulai pembelajaran harus kedua-duanya non kognitif dan kognitif? Oke. Untuk non kognitif, saya yakin sekali aja cukup. Iya.
Pas masuk kan kita udah tahu nih anak kita, oh ini yang dia gaya. Tujuannya kan biar kita tahu apa media yang saya siapkan untuk anak saya yang beragam di sini. Itu untuk non kognitif. Yang kognitif itu setiap untuk satu TP, bukan bisa saja TP itu melanjutkan, ya. Satu TP, satu modul bisa beberapa kali pertemuan. Kita akan melanjutkan nanti. Oke Bu? Iya.